Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak hadir? Banyak, Bu. Dan Dinda katanya lagi dapet ya katanya. Oh ya, sebentar ya. Oh, hari ini banyak sekali absennya. Danu bolos, Bu, Danu bolos. Selama ini ya, ada yang tahu selama ini kabarnya kemana? Kita tahu jalan mana? Bukan jalan itu aja, atau pelajaran lain. Oh iya, ya Allah, memang kaki begini. Bu, ada yang terlambat nih, Bu. Ya, ibu. Dari mana kalian? Dari mana, Bu? Oke, hanya sekali ini saja ya, tidak untuk diulang. Silakan duduk ya. Yang tidak hadir tadi cuma ini saja. Iya Bu, makanya kita duduknya kata hadir. Oh iya. Yang lainnya hadir ya. Iya Bu, hadir. Alhamdulillah. Nanti kalau sampai ke Wahyu ya, ini absensi dia juga banyak sekali. Iya, Ibu. Iya Bu. Gitu Bu ya. Udah. Apakah semua hari ini semangat untuk belajar? Enggak, Bu. Kenapa tidak semangat kalian? Udah sore, Bu. Jam rawan Bu. Oh, sudah jam rawan ya. Jelas Bu. Ya. Nah, anak-anak siapa yang pernah menggunakan komputer di dalam sekolahnya dulu? Tidak, Ya. Bu. Oh, saya dulu nggak ada komputernya. Saya juga Bu. Kamu harus pernah. Pernah. Ketika berada dengan ibu, apakah kalian lihat banyak komputer yang sambil terhubung? Iya, Bu. Banyak ya. Bagaimana sih komputer itu dia bisa saling bertukar data? Itu gimana? Karena ada suatu jaringan, Bu. Apa? Karena adanya suatu jaringan. Oke, bagus jawaban kamu itu. Oke, Bu. Ya. Komputer itu dapat saling berkomunikasi karena terhubung dalam sebuah jaringan ya. Coba bayangkan jika sekolah itu akan membangun sebuah lab komputer yang baru, tentu diperlukan rancangan jaringan yang baik agar semua komputer itu dapat terhubung dan berfungsi dengan benar. Betul anak-anak? Betul. Nah, profesi seperti teknisi jaringan itu, administrator jaringan, dan teknisi IT itu harus memahami cara merancangnya itu bagaimana. Betul anak-anak? Betul. Nah, hari ini kita akan belajar seperti seorang teknisi jaringan yang bertugas merancang jaringan lokal sederhana ya anak-anak. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Nah, kalau Sabar ya, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian LAN itu apa, identifikasi jenis-jenis dari topologi jaringan, menjelaskan peran IP address itu apa, menyusun rancangan jaringan sederhana itu bagaimana, menentukan IP address, mempresentasikan hasil rancangannya di depan, lalu menyampaikan model dan kegiatan pembelajarannya. Dan pembelajaran kita pada hari ini kita akan menggunakan model project based learning atau disebut dengan pembelajaran berbasis
proyek. Nah, kalian akan bekerja ke dalam sebuah kelompok untuk membuat rancangan jaringan lokal sederhana yang terdiri atas beberapa komputer, switch, dan printer. Nah, hasil rancangan tersebutnya nantinya akan dipresentasikan ke depan kelas ya, anak-anak. Nah, jadi di sini Bu akan menampilkan sebuah gambar jaringan sederhana, gambar layar komputer sederhana ya. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan saat ini. Ada berapa visi di dalam gambar tersebut? Apakah kalian tahu ada berapa visi? Ini sudah terlihat untuk visi 1, visi 2, visi 3, dan visi 4. Berarti ini disebut apa namanya? Disebut apa ini? Switch. Ini Ibu bantu ya. Ini namanya switch ya. Kalau yang biru ini disebut kabel apa? Ada yang tahu anak-anak? Nah, ini disebut kabelan ya. Nah. Dan jadi jika sebuah lab ini memiliki 4 komputer dan 1 switch. Nah, jika sebuah lab memiliki 4 visi dan 1 switch, ya, bagaimana sih cara merancangnya? Cara merancang jaringan lokal sederhana itu agar semua perangkat ini dapat saling terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain. Ada yang tahu bagaimana cara merancangnya? Dihubungkan dari komputer satu ke switch, Bu. Iya. Ya, benar sekali. Yang lainnya ada. Dihubungkan menggunakan kabelan, Bu. Itu sudah dijawab ya. Nah, pertanyaan ini yang tadi yang kita sebutkan itulah yang akan kita jawab melalui proyek pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, coba perhatikan gambar jaringan komputer Sudah, Bu. ini. Menurut kalian itu apa sih yang diperlukan agar beberapa komputer tersebut atau beberapa PC tersebut dapat saling terhubung dan bertukar data? Menggunakan apa saja dia? Menggunakan kabelan, kemudian menyambungkan dengan switch agar terhubung antara satu komputer dengan komputer lainnya. Benar sekali jawabannya. Beri tepuk tangan. Oke. Sekarang silakan membentuk kelompok ya. Ini saya share ke teman-temannya bahan ajarnya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Bahan ajarnya. Kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 3 orang saja. Masing-masing kelompok. Baik, Bu. Berkumpul kalian sesuai kelompok ya. Itu akan membagikan yang kami ini ke setiap kelompok.
pada mantan boleh Bu. Nah, di lembar kerja peserta didik tersebut atau disebut AKPD itu tertera tugas proyek ya. Tugas kelompok kalian itu adalah menentukan topologi jaringan yang sesuai apakah topologi ring, star, bus, dan lainnya. Terus menggambar rancangan jaringannya, menentukan IP address-nya untuk setiap perangkat masing-masing, dan menyiapkan hasil untuk dipresentasikan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai lembar kerja peserta didik ini anak-anak? Sudah cukup Bu. Baik, silakan mulai berdiskusi ya anak-anak. Baik, Bu. Kasih waktu 10 menit saja untuk berdiskusi dan mengerjakannya. Ya. Sebelum mulai berdiskusi, tentukan pembagian tugas kelompoknya ya. Semua harus kerja, semua masing-masing mendapat tanggung jawabnya ya. Ada yang mendesain, men-sharing IP address-nya ya. Jangan ada yang tidak bekerja sama. Ya. Nah, Ibu berkeliling dulu ya memantau bagaimana ini. Kelompok 1, kalian memilih topologi apa ini? HP-nya masih dipakai Kak, bentar ya. Memilih topologi apa ini? Star Bu, Star. Nah, mengapa memilih topologi star ini ya? karena lebih mudah digunakan dan jika satu kabel rusak ke komputer lain tetap bisa digunakan Bu. Nah, sangat baik, sangat baik. Bagaimana untuk pembagian IP address-nya pada kelompok kalian? Komputer 3 92 168.1.3, komputer 4 192.168.1.4. Nah, bagus. Kalian sudah memahami bahwa setiap perangkat itu harus memiliki IP address yang berbeda agar tidak terjadi konflik salah alamat. Waktu diskusi kalian telah selesai ya. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil rancangannya tersebut. Kakak punya HP-nya aja. Silakan ambil kursinya Kak. Ini perwakilan kelompok saja ya. Dipresentasikan. Nggak usah berbeda. Berbeda sih biar dimasukkan. Ini tampilkan. Jadi di sini saya ada nomor 1. Di sini kami menggunakan topologi star ini dengan satu suite sebagai besar 12 yang akan memiliki IP address yang berbeda akibat satu komunikasi. Baik, terima kasih atas presentasinya pada kelompok pertama ya. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapannya? Tidak ada Bu. Hasil diskusi hari ini kita dapat simpulkan ya bahwa topologi sistem ini sangat cocok digunakan pada jaringan lokal sederhana dan setiap perangkat ini harus memiliki IP address yang berbeda-beda agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Tiga. Nah, di sini Ibu akan memberikan tampilan untuk media pembelajaran pada hari ini ya. Dan juga di sini ada media pembelajaran kita untuk hari ini ya. Ini Ibu
dibuat di aplikasi Scratch. Ini kita klik mulai. Nah, ayo belajar. Nah, bagaimana supaya bisa terhubung? Karena nggak ada dia. Perangkat apa nih yang dibutuhkan untuk menghubungkan? Ya kan? Nah, di sini ada pengenalan topologi start ya. Apa itu topologi start? Topologi start ini dia semua perangkat itu terhubung ke satu perangkat pusat yaitu switch yang di tengah. Nah, ciri-cirinya itu semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Lalu kerusakan satu kabel itu tidak mempengaruhi perangkat lainnya. Ya, lanjut kita lanjut. Nah, cara kerja atau alur datanya. Sekarang kita lihat nih cara kerja topologinya ini. Pertama, ada satu komputer pengirim data di bagian komputer ini, lalu dia mengirim data tadi tidak langsung menuju ke komputer lain. Dia harus ke switch terlebih dahulu, lanjut meneruskan ke komputer yang akan ditujuknya, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Nah, garis-garis putus ini dia alur datanya. Untuk yang garis birunya ini untuk koneksi perangkatnya. Nah, bentuk amplop ini dia seperti datanya ya. Lanjut. Nah, perangkat untuk topologi start itu ada berbagai macam ya. Yang pertama ada switch. Switch ini dia coba kita perhatikan ya. Switch ini dia perangkat pusat yang menghubungkan semua komputer ini dalam satu jaringan. Nah, semua koneksi data ini akan melewati switch terlebih dahulu yang berada di tengah. Nah, yang biru ini itu adalah kabel UPP. Kabel UPP itu kabel jaringan yang menghubungkan komputer satu ke switch ya. Yang ini adalah komputer atau PC. Lanjut. Nah, topologi itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya juga banyak, kelebihannya juga banyak. Nah, kelebihannya itu adalah bisa melihat ya. Ada tampilan ini, namun dan di bawah. Di bagian sini adalah analisis kelebihan dan kekurangannya. Bisa kalian lihat ya, kelebihannya itu mudah dikelola. Jika komputer satu rusak yang lain tetap berjalan, mudah menambahkan perangkat juga. Kekurangannya ini dia bergantung pada switch yang di tengah ya. Kita selesai. Nah, ayo kita keliling dulu ya. Ayo masuk kita ke workshop. Nah, ini saya tunjukkan ruang workshop ini bagaimana. Nah, ayo kita keliling. Mari lanjut. Nah, klik kabel yang benar di nomor berapa ya? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Nah, dia muncul benar ya. Fiber optik yang mana? Yang ini. Yang ini. Klik gambar topologi start yang benar. Yang mana? Yang pertama
jenis-jenis topologinya, kelebihan dan kekurangannya itu sudah tertera di bagian sini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian pada hari ini itu apa? Siapa yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan lar? Ada yang tahu? Kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengetahui nih pemahaman kalian hari ini itu gimana? Nah, siapa yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan lar? Saya guru. Ya, silakan Ansa. Lar adalah komputer dalam area yang dibahas seperti sekolah atau bidang tertentu. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, siapa yang dapat menyebutkan salah satu jenis topologi jaringan? Saya Bu. Oke, silakan Ansa. Topologi satu. Nah, bagus sekali, beri tepuk tangan dulu untuk Ansa. Nah, betul, mengapa setiap perangkat itu harus memiliki adik-adik yang berbeda? Mengapa dia? Agar tidak terjadi konflik alamat dan perangkat dan saling berkomunikasi Bu. Nah, sangat baik. Beri tepuk tangan dulu. Nah, telah mempelajari beberapa hal yang penting. Yang pertama, pengertian hal itu sebagai jaringan dalam area terbatas. Yang kedua, jenis-jenis topologinya seperti star, ring, dan mesh. Peran IP address dalam komunikasi data itu bagaimana? Dan cara merancang jaringan lokal sederhana menggunakan topologi yang sesuai dan menentukan IP address yang valid juga. Jadi agar jaringan dapat berjalan dengan baik, diperlukanlah jaringan yang dapat berjalan dengan baik, diperlukanlah rangkaian jaringan yang tepat, dan setiap perangkat itu harus memiliki alamat IP yang berbeda. Ya, Ibu mengapresiasi kerja sama kalian tadi setiap kelompok ya dalam menyelesaikan proyek hari ini yang sangat rumit dan pusing juga hingga lapar perutnya ya. Nah, kalian sudah menunjukkan sikap bergotong royong, bekerja sama dalam tim dalam mengerjakan proyek tersebut dalam rangka dan komputer sederhana ya. Untuk memperdalam pemahaman lagi, silakan pelajari kembali materi tentang topologi jaringan yang sudah Ibu share bahan ajarnya itu dan IP address-nya di rumah. Pada pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari materi lanjutan yang berkaitan dengan jaringan komputer. Nah, baik, pada pembelajaran hari ini kita selesaikan, kita telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai.